Halo mahasiswa dan mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto dan Universitas Musa Mus Merauke. Kembali bersama saya Indah Ayu Permana Pribadi dalam video pembelajaran untuk mata kuliah Manajemen Strategik dan Kinerja Sektor Publik. Ini merupakan video pembelajaran dari program kolaboratif antara UNU Purwokerto dan Universitas Musa Mus Merauke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk flashback ke materi yang kita sudah pernah pelajari seperti itu ya di minggu-minggu lalu. Teman-teman juga pasti ingat kita sudah pernah membahas mengenai apa itu mensra dan kegunaannya di dalam lingkup masyarakat seperti itu. Nah, pada video kali ini saya akan membahas lebih dalam mengenai konsep manajemen strategik, yaitu memahami konsep manajemen strategik secara lebih dalam dan lebih detail seperti itu ya teman-teman. Nah, kita mulai dari pengertiannya dahulu. Nah, untuk pengertian manajemen strategik ini, sebenarnya konsep manajemen strategik itu ada untuk mencapai atau mempertahankan keunggulan kompetitif. Nah, yang dipertanyakan adalah apa yang disebut dengan keunggulan kompetitif itu sendiri. Keunggulan kompetitif itu sendiri diartikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya dari suatu perusahaan atau organisasi untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, kenapa mereka harus mempunyai kinerja yang lebih tinggi? Karena suatu perusahaan atau organisasi biasanya memiliki industri dan pasar yang sama dengan perusahaan atau organisasi lainnya, seperti itu. Nah, keunggulan dari sumber daya di sini, sumber daya suatu perusahaan dan karakteristik suatu perusahaan harus lebih ditonjolkan agar supaya mereka bisa bersaing atau memenuhi keunggulan kompetitif ini, gitu. Nah, suatu perusahaan atau organisasi dapat dikatakan memiliki keunggulan kompetitif ini jika mereka mempunyai karakteristik khusus. Nah, karakteristik khusus ini harus didapatkan dengan analisis-analisis lebih mendalam dari suatu perusahaan. Nah, untuk mendapatkan karakteristik khusus, perusahaan juga harus menyadari beberapa komponen seperti kekuatan, kelemahan, seperti itu ya. Kemudian potensi mereka seperti apa gitu. Mereka juga harus menggali itu lebih dalam seperti itu. Nah, karakteristik khusus di sini misalnya contohnya itu mempunyai mutu yang baik, pelayanan yang baik, yang lebih unggul daripada pesaing-pesaingnya di dalam suatu industri atau pasar yang sama dengan perusahaan tersebut seperti itu. Nah, mereka juga harus memiliki sistem distribusi yang baik dan lancar misalnya. Itu akan membuat karakteristik khusus dan keunggulan-unggulan perusahaan atau organisasi sehingga mereka jauh lebih baik daripada industri-industri di dalam yang sama dengan mereka seperti itu. Nah, manajemen strategik itu sendiri di sini dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi, kemudian juga untuk mengevaluasi keputusan-keputusan yang memungkinkan sebuah perusahaan atau organisasi itu untuk mencapai tujuan-tujuan mereka seperti itu. Nah, manajemen strategik di sini dapat dikatakan sebagai suatu proses atau rangkaian kegiatan untuk pengambilan keputusan yang dibuat oleh perusahaan atau organisasi yang bersifat mendasar dan menyeluruh. Itu juga disertai dengan penetapan cara pelaksanaannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran yang ada di dalam tubuh perusahaan atau organisasi tersebut, seperti itu. Nah, kenapa mereka harus melakukan hal ini, melakukan proses ini, ya, untuk mencapai tujuan dari perusahaan dan atau organisasi-organisasi tersebut gitu. Jadi untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek, mereka harus memenuhi proses-proses yang tadi mereka sudah susun di dalam perencanaan strategik. Nah, kemudian inti dari manajemen strategik itu untuk memenangkan persaingan. Memenangkan persaingan dari mana? Yaitu memenangkan persaingan dari kompetitor-kompetitor di dalam industri atau pasar yang sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Nah, ini dilakukan karena manajemen strategi itu selalu berusaha untuk memenangkan persaingan seperti itu. Mau tidak mau, perusahaan juga harus senantiasa menganalisis diri sendiri, diri perusahaan itu atau organisasi itu untuk memperbaiki kinerjanya agar terlihat lebih
baik dari perusahaan-perusahaan di lingkup industri mereka. Nah, tujuan dilakukannya manajemen strategi ini adalah untuk menciptakan peluang baru yang berbeda untuk masa yang akan datang ataupun masa yang akan sekarang yang sedang dilakukan seperti itu. Nah, berupa apa konsep manajemen strategi ini? Berupa perencanaan-perencanaan, bisa jangka pandang, jangka pendek, atau juga bisa mengoptimalkan sesuatu yang memang sudah mereka miliki seperti itu ya. Jadi selain manajemen strategi digunakan untuk memikirkan tujuan-tujuan di masa depan perusahaan tersebut seperti itu, dia juga bisa mengoptimalkan apa yang sudah mereka miliki agar supaya ini tuh bisa dikembangkan lebih baik lagi untuk tampilan perusahaan yang lebih baik seperti itu. Nah, dari segala aspek-aspeknya gitu. Nah, pemahaman mengenai makna manajemen strategi ini juga tidak hanya terbatas pada aspek pelaksanaan rencana, tapi lebih jauh dia juga membahas mengenai aspek visi, misi, kemudian tujuan kelembagaan itu, kemudian juga dia terkait dengan konteks di dalam perusahaan atau di luar perusahaan tersebut seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas kapan sih awal pertama manajemen strategi ini digunakan seperti itu ya. Nah, penggunaan manajemen strategi ini dalam sektor usaha atau sektor publik itu bermula sekitar 60 tahun yang lalu seperti itu. Tahun 1960-an sampai 1970-an itu merupakan awal pengembangan konsep manajemen strategik atau perencanaan strategik pada perusahaan atau lembaga-lembaga usaha gitu. Nah, kemudian konsep manajemen strategi ini berawal dari perencanaan strategi itu. Nah, kemudian pada intinya proses perencanaan strategi ini dilakukan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan kinerjanya. Kinerja apa? Kinerja dari sumber daya manusianya, kemudian mengoptimalkan hasil-hasil yang hasil usaha mereka seperti itu ya. Nah, kemudian pada intinya konsep perencanaan strategi ini merupakan konsep yang mana dia itu menjangkau waktu jangka panjang yang jelas lebih dari 1 tahun seperti itu. Nah, perencanaan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja-kinerjanya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya sebelumnya. Nah, kemudian pada tahun 1980-an konsep perencanaan strategi ini dilebarkan menjadi manajemen strategis, khususnya dalam penekanan mengenai pelaksanaan dan pengendalian strategi seperti itu. Nah, pada saat ini lembaga-lembaga non-profit seperti LSM, kemudian NGO juga menggunakannya, termasuk untuk manajemen strategik atau perencanaan strategik di rumah sakit, kemudian perguruan tinggi, pemerintahan, bahkan diri kita pribadi juga bisa menggunakan konsep manajemen strategik ini untuk kiranya bisa memperbaiki diri kita seperti itu. Nah, jadi sebenarnya Menstra ini dilakukan bisa di segala sektor, bukan hanya di perusahaan atau organisasi saja, tapi juga bisa digunakan di berbagai macam sektor untuk meneliti atau menganalisis berbagai macam aspek yang digunakan untuk mengembangkan sektor-sektor tersebut seperti itu ya, kurang lebih. Nah, penggunaan model manajemen strategi ini berkembang seiring dengan meningkatnya kompetisi di bidang usaha non-profit dan tuntutan agar pemerintah bekerja secara benar juga. Jadi, makanya konsep perencanaan strategis atau manajemen strategi ini sangat berkembang pesat pada saat ini ya, karena hampir setiap perusahaan atau lembaga-lembaga itu menggunakan konsep manajemen strategik ini untuk perencanaan strategik di dalam tujuan jangka panjangnya seperti itu, untuk juga mengoptimalkan apa yang sudah mereka miliki. Nah, itu tadi sedikit tentang konsep manajemen strategik untuk kita memahami bagaimana
bagaimana konsep manajemen strategik ini berjalan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kiranya teman-teman bisa melihat dan memutar kembali video-video yang sudah saya upload sebelumnya, agar supaya teman-teman bisa lebih memahami mengenai konsep manajemen strategik dan bagaimana penggunaannya untuk di masa sekarang atau di masa yang akan datang, seperti itu. Oke, akhir kata, terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Selamat berproses dan semoga teman-teman bisa mengikuti perkuliahan daring kolaboratif ini dengan baik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.